campur. Tapi kan mun masarkeun meureun moal dicampur ieu hungkul kan. Ya lamun kitu mah iya ya. Iya kan. Ya, Lamun mix beda deui nu mix mah gitu. Jambu naon ieu teh? Apel merah, Pak. Enggak mungkin kan Jambu dihijikeun apel kan lamun akang ngirimkeun kana nu pesan lewat online lewat Shopee misalnya mau biasanya kan per jenis kan. Per jenis. Menjajakan itu kan per jenis bukan Ya, di mix gitu. Lamun dihijikeun mah mix campur. Nah, misalnya ini dengan ini kan. Ini kan tetap beda. Di warna Beda, juga beda. udah beda walaupun komunitas sama nih jambu, tapi jambu air kan beda varietas lah gitu. Bisa wae ke depan namanya Pak. Misalkan mah heula nu anu ieu Beda jenis gitu. Untuk pasar modern harus satu jenis. Paling ieu mana? Beda. Unggulan abi apel merah. Unggulan Apel di dia merah. mah. Unggulan beda. Tadi Satu Indonesia tidak apel merah mah. Ah, kopa lagi itu. Satu Punya merek Indonesia. dagang, kan? Satu Biar Indonesia. dikenal dari Tasik itu teh gitu. Malaysia ge permintaan banyak, Pak. Thailand, Taiwan, ada permintaan itu. India ada. Jangan sampai kirinya Pak. Ayeuna Cuman ini belum dipaten kan? Masa patenkan udah dulu. dikirim ke Taiwan, coba diklaim orang Taiwan gimana, Pak? tahu. Nah, gitu, Pak. Jadi harus ini mumpung Bapak Kadis, Bapak Kabid ada mau sekalian itu dipatenkan ya, Pak. Ya, nanti kita patata tugas patata. Patata ini. Ya, nanti kita koordinasi we. Pada sedaya eta tanaman pangan. Horti jangan horti bidang horti. Nanti ke itunya. Hari paten mah. Haki. Hari Dirjen Haki ya. ya. Kalau untuk nomor register surat izin edar itu dari kita kan. Ah, iya. Nah, Jadi- Akang mau 1 mau 33 oke Pak Tata nih leadingnya yang ngurusnya. Ah, iya, gitu. Pak. Yang mengeluarkan sertifikatnya surat izin edarnya. Jadi Nanti ada. syarat nama kalau seperti ini ditempel. Kalau ada satu-satu label di satu-satu ditempel, berarti itu harus prima 3. Berarti harus ke provinsi izinnya. Hanya Kalau mau dibungkus tempel dia satu-satu. Kalau dikemas di dalam plastik ataupun Cup di gitulah. dalam cup, dalam mereka apa, Ya. nah itu registrasi Wabi. Gitu. Ya. Jadi 1 kilo misalnya teh dikemas sepertilah beras lah gitu. Ya. Jadi aya labelan. Kalau satu-satu seperti apel beda lagi. Nah, beda lagi tuh prima. Oh, prima. Prima mah eta mah ti provinsi. 1 2 3. Biasanya prima 3. Prima 3 mah lebih ke mutu dan kandungan mengandung pestisida seperti tadi. Tapi Nanti tentunya dipupuk henteu tadi. Jangankan disemprot, dipupuk juga tidak. nah, Tapi kalau termasuk untuk juga organik. ekspor nanti kayak rumah kemasan, Ya. packing house gitu. Atau seperti Manggu lah di Puspahyang. Kalau mau ekspor, Pak, jadi kita harus punya CP dulu mungkin ya. Iya. CP sendiri. Tapi di Puspahyang nggak poktan. Oh, Nggak ikut perlu kan kalau ini mah. udah gitu. pakai kelompok wae. pakai gapoktan cukup, Pak. Pakai Iya. kelompok. Tapi itu Bisa. Kelompok aja lah. eta mah pihak anu ekspor mah ya di Bandung kan. Ya. Masuk Akang di- mau ekspornya sendiri atau pihak semacam lain lah. perusahaan atau broker? Saya kira Nah, kalau gini. sendiri kan susahnya. Gini, Pak, sekarang kan ini saya baru tahap awal, Pak. Jadi kalau merintis itu harus udah di atas langit lah gitu cita-citanya. Jadi nyampe ekspor lah kita. Kalau mau baru nanam meskipun jual 1 kilo 2 kilo, tapi kan kita cita-citanya udah tonan kan per hari. Jadi untuk biar apa namanya pemasaran yang enggak penuh gitu kan bisa ekspor. Nah, cara ekspor kan ditata sekarang. Coba Pak Cecep ada 180 kelompok. Kita nanam jambu semua. Ya. Kita sugih semua, Pak. Tuh. Sugih Cuma semua kelompok. untuk sementara mah permintaan juga tidak terakomodir. Wah, kalau sekarang Dengan iya. kondisi sekarang. Kondisi Ya, sekarang iya. Jangankan ekspor kan. Jangankan ekspor, di sini aja nggak ketutup gitu. lokal juga. Nah, lokal juga nggak ketutup kalau untuk saat ini. Untuk saat ini 1 hari 200 kilo nggak kecukupi. Di sini Makanya tahap awal mah lebih baik kita ke yang itu aja, registrasi dulu. iya. SAT-nya. Ya, tapi untuk dikemas karena kan di online mungkin dikemas kan. ya, Sudah dikirim satuan kan. iya. Dikemas. Dikemas kan, satu kilo, 2 gini nih. kilo gitu kan, pakai Iya. cup atau plastik kresek kan
tetap sama aja lah. Ya, cuman jambu itu yang aman itu satuan, Pak. Iya. Yang sama kayak aja. apel. Iya. Jadi kalau ada penutup itu, penutup plastik itu busuknya cepat. Nah, Kalau itulah dalam resikonya Di jambu. bolongan plastikan Tetap Pak, di kap di bolongan tetap jambu itu kena gesekan plastik aja. Itu Pak. Makanya di supermarket ya kan satuan gitu ya. Satuan, harus satuan. Makanya jadi Nanti dikomunikasikan saya dengan orang provinsi. jadi Orang provinsi nanti lihat dan sering ketemu supaya tahu dia oke udah 14 anu prima teh manggu. Itu kelompok itu teh. Jadi kelompok tapi di kelompoknya terus anu mengajukan teh perorangan di kelompok teh anggota teh parunya nomor teh gitu sanes satu kelompok nomor eta jadi satu kelompok kalau ada beberapa anggota ya ngajukan iya ya. nomor sertifikat terima. Jadi Bapak bantu registrasi untuk penjualan nomor register ya. Izin edar ya. Ya izin edar lah, izin edar biar nggak ilegal ya Pak. Biar ilegal. Soalnya Berarti dalam kendala di plastik mah kitunya cepat busuk. Ya, jambu mah cepat busuk. Kalah. Jadi tetap satuan yang super itu nanti ini kan ini grade C lah, grade C ini. Hampir upgrade lah C. Tapi kemasan seperti gini bisa pakai nomor Dus. register, pakai dus, pakai dus pakai label. atau kemasan yang 1 kilo pakai yang dijingjing kayak dulu kita organik waktu ekspor ke Amerika kan. Ada lewat pakai tai rami Kang tina daun cau jadi juga kojak Dicacageun. itu Tuh di kojak. Iya, tapi kan pokoknya itu ya kos lecet oge. iyalah nyimpen diatur gitu tah. Kalau dus Satu iya, bisa satu kan iya. lewat dus misalnya daripada Itu kan plastik. namanya kemasan tadi mau Iya, dus iya. mau plastik. Nya satuan tapi dikemas bisa di label ke kabupaten oge nya Pak. Iya, Ini Iya. nomor registrasi gitu. kalau satuan mah itu kan Satuan mah di dalam. ya prima itu kan keluarnya di yang mengeluarkannya itu di provinsi. Nah, Kalau registrasi yang kemasan mah di kita gitu. Jadi lebih gampang. jadi kia yang amannya Pak Heeh. untuk kemasan satuan tapi dikemas lagi. Boleh gitu juga boleh. Biar nggak nyampe ke provinsi jauh. Jauh Pak. Jauh Pak ke provinsi kita. Makanya gitu. Kalau dulu iya saya seringnya ke provinsi. Kalau sekarang mah kapan ke provinsi? Di kebun terus Pak. Ya paling ya tenan teh bentuk kemasannya mau seperti apa mungkin. Itu kan ketos kieu golar-goler bener coba diatur sebaik itu. Mungkin Betul. bisa pakai tray kawas telur kan di dalamnya ditumpuk gitunya Iya. biar aman dari gesekan kan. Nah, Itu Kayak kan telur lebih simpen. ini menjaga. nah di sini kendalanya itu pabrik yang kayak gitu itu nggak ada Pak. Jangankan gitu mau kardus utuh aja saya nggak dapet Pak. Yang polos. Yang polos, kardus yang belum dibikin nggak ada. Pok Ya, nasi bisa. Pesanan ukuran berapa ke berapa? Iya di kota Bapak di sini. Ya, itu kan dari sini kan cuma berapa tuh? 60 kilo Pak. 60 kilo lah. Iya. kayak mah pihak kieu telepon kirim ke Bisa mobil. kan, bisa lewat telepon. Sekarang zaman canggih atuh. Jadi Susah Pak nyari-nyari itu. Nyari tempat percetakan di sini kan kampung sini. Kalau kan. di sini mah ya atuh susah. Nyari Di tempat-tempat itu nggak rumah. ada. Kalau di sini mah nyetak anak bisa. Gitu. Nyetak anak Pak. Nih mau Nah ini Pak sekalian kalau mau ini kan ada label nanti labelnya kan dipercetakan ya Pak tetap. iya. Iya. Ya, kalau bikin label mah. Iya. Label kan dipercetakan. Nama label kita sama nomor register kan Itu mah gampang kan jangan bergampang gitu malah. ya. Nanti kita kasih rekomendasi lah. Percetakan tinggal telepon kasih contoh Ya, aja. ya. Di Multigrafika juga bisa. Di Ya, situ banyak lah Ya, kan. Tinggal telepon gitu kan. Kalau masalah label atau kemasan kayak itu ya Ini mah Jati Waras kan udah per apa? Aya fotona gini kan. Aya per ini kan itu mah sayuran di sayuran kan Oh ya. yang itu. Nanti dari sini kita mau ke sana juga gitu. Ya, ya. Karena dia sudah daftar 7 komoditas ya yang daftar gitu. Selada bokor, pakcoy. Kalau ini produk. Jadi nomor registernya semua produk ada nomor ini Ya, jenis. yang namanya pangan segar nih kan yang dijual itu yang diedarkan ya mungkin kalau di Undang-Undang 18 wajib
Ya, memakai punya nomor register surat izin edar di higienis dan sanitasi. ya. Kalau yang satuan tadi di provinsi kan karena prima. Kalau kita yang higienis sanitasinya gitu. Mm. Dan itu gampang kan. Kalau beras kan beratnya gitu. Maka beras mah kita juga sekarang kemarin tapi untuk buah-buahan dan sayuran kita masih dalam rangka pembinaan sebetulnya. Cuman kan kenapa tidak, lebih baik kan punya daripada enggak. Ya. Cuman enggak kita, kalau yang di beras mungkin sudah diwajib, kalau tidak nanti Wajib. Pak Kapolres manggil nanti. Nah, Kayak si Tapi kalau- Aping kemarin dipanggil Pak Kapolres, dia langsung Iya. datang ke Ini. kita gitu. iya. Buah-buahan, Mau bikin, sayuran gitu. dilihat dari kekuatan. Iya. Yang Hari. kurang dari 7 hari sebenarnya tidak perlu pakai nomor Ya. registrasi. Oh, berarti ini nggak perlu nomor registrasi. Iya. Ya? Tidak perlu. Tidak Cuma perlu. kalau Bapak permintaan pasarnya seperti masuk ke supermarket harus ada registrasi. Pasti itu Nah, mah itu wajib. dipinta. Dipinta. Sayuran Makanya juga Itu sekarang wajib belum. tetap. Jadi harus dipenuhi. Makanya dari susah nanti, mumpung Walaupun sekarang masih tidak gratis, Iya. mending diwajibkan, bikin. tapi kalau ada permintaan silakan. Iya, kan ini banyak netizen, Pak. Kalau kan itu sertifikat bayar atau gratis ya gratis itu saya kan yang dicari yang gratis ya Pak. Nggak tahu ke depan. Kalau Tahu. sekarang gratis ya Pak. Sekarang masih, makanya Mbak Abi dokap ke sini oke. Karena kita pengen ngasih arahan biar nanti daripada nanti susah lagi ribet deh. Nah, Nanti ayeuna. Nah, gitu. Itu kan orang punya nilai tambah non rugel nah ibarat Ya. dia sedia payung sebelum hujan lah. kita tahu kalau wudu itu lamun rek natepannya. Kenapa tidak ayeuna ge teu natepan ge wudu setiap manggil cai Ya, gitu. tak gitu. Jadi Nah, suci itu kan, terusnya. Nah, suci terus kan. Gitu walaupun tidak diwajibkan tapi kan orang Ya, gitu. terterangkan. Kalau ke depan kita nggak tahu itu perkembangannya gimana. Jadi kan harus legal dulu lah biar Ya. enak ya Pak. Minimal kita punya legal. Ya legal Itu dulu. karena itu tercantum di Undang-Undang 18 kan. Ya, Yang namanya undang-undang bukan peraturan. ya. Undang-undang itu harus Iya. dilaksanakan. Kalau Berarti tidak, waras. maka ada sanksi administratif, Hmm. ada sanksi pidana. Heeh. Kalau Tapi di bukan ada di masalah ya. pasal 195 itu pidana, Kang. Ya. 4 miliar, 4 tahun kurungan. Nah, kalau ke sana. Tapi kan sebetulnya kalau ini di bawah 7 hari tidak wajib. Iya, Cuman tidak wajib. kenapa tidak? Gitu. Ah, Tidak wajib. Tidak wajib, tapi kita mau kalau mau ke pasar modern kan wajib ada. Nah, Gitu persyaratan. tuntutan Ya, pasar kan. Tuntutan Nah, itu. pasar itu. Satuan bisa dilihat tempel, mau Iya. kemasan bisa dina kemasan. Ya, kemasan kita kan nanti. Apalagi lamun double di aya tempel aya dina kemasan. Ya. Kawas apel. Ya. Ya, apel. Ini kan apel. Apel merah. Apel itu juga apel merah, apel merah. Mumpung sekarang masih Nih, Bapak barusan ngecek yang termanis apel merah, cincalo, MDH barusan. MDH nu mana tuh geus parah. Tadi Pak yang tadi yang kayak gini, yang model-model kayak Oh, gini yang ada MDH. MDH teh naon biji. singkatan? Madu deli hijau Pak. Madu deli hijau. Jadi normalnya hijau. Tapi Yang itu Ini apa kan tuh yang yang- itu? Sama, Sama. sama madu deli hijau. Ini kan cuma 2 ini, sama 3 sama ini. Heeh, 3. Ini madu merah, ini apa? Ini apel merah, ini cincalo tebu. Cincalo tebu. Iya, cincalo tebu. Itu dari mana tuh? Oh, kalau ini sejarah katanya Taiwan, tapi sejarah cincalo hijaunya dari kita gitu. Cing. Angger induknya mah dari kita. Dari gitu. kita sebenarnya. Ya. Cincalo hijau indukannya. Ya. Ada banyak di Bogor, Bekasi banyak. Bogor, Bekasi banyak. Ini, Udah yang ratusan tahun MDH ada. tadi ini. madu dari hijau. Madu deli hijau. Oh, yang ini. Nah, ini Taiwan punya stylenya. Thailand. Karena nama-nama Thailand, Taiwan Bisa, ini. Bisa di dia mungkul, model MDH di dia mungkul. Ya, bahasa- tapi nanti juga kan ada nanti. Kalau Ini tidak bahasa paham, nasional, Pak. kecuali anu ya Apel merah. Ini udah nasional ini namanya. Ini udah dipaten semua. Ini udah paten semua. Pak yang lain itu udah paten Nah, semua. berarti Yang itu belum ada yang paten. ini. Iya, itu Nah. Pak. Kalau ini madu deli hijau itu kan dari Deli Serdang, Medan. Ya, Tapi Deli ini namanya. bawa dari pengusaha Taiwan. Bikin kebun di sana, kata sejarahnya gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah runut di kita juga ada yang persis seperti di Grand Pati itu mirip sekali. Cuman beda pucuk aja, beda pucuknya. Geus beres. Daun sama, beda pucuknya aja merah.
Nah, daging sama kayak tadi yang berbiji Hmm. persisnya kayak yang berbiji tadi tuh Pak. Rasanya itu gitu. Kalau yang enggak berbiji beda rasanya. Kalau yang enggak berbiji beda sedikit, lebih nyeletit ya Pak, lebih keras, lebih ada sepet dikit Ya, gitu kalau ada yang biji. Kalau yang enggak berbiji enggak. madu ini apa itu? Yang apel merah ya? Apel merah. Tetap paling manis. Ini yang grice ini. Gerice itu teh apalagi Ah, gerinanya ya. Kalau gritanya besar udah Nggak manisnya. sama. Oh, karena ukuran aja ya dari Ukuran sama rasa beda Pak. Ini grice karena kan satu ukuran, dua rasa nggak sampai, harus 13 lah. Hmm. Ini paling 11. Ini paling 11 gini. Harus 13. 12 13 baru A. 10 11 itu B tapi ukurannya gede. Kalau ini C udah ukurannya Tapi kecil. memang ada yang permintaan yang berdasarkan saya pingin kandungan gulanya sekian, nggak ada kan ya? Karena itu kan tidak bisa secara kasat mata diukur kan, Nggak. harus pakai alat gitu. Harus pakai ada alat, tapi kita petani kalau udah jeli Pak, tahu ini 11 brick, ini 8 brick udah tahu Pak. Cuman kita kan harus sering cek Pak. Yang ini kalau begini apa berapa kadarnya? Apa cuaca kayak gini berapa? Pupuk kita begini berapa? Harus tahu juga beda Pak. Jadi setiap musim itu nggak bisa nentuin kita ini pasti A semua, nggak bisa. Ya. Susah, Emang susah. apalagi kan di pupuknya pakai garam, jadi dari manis jadi asin loh. Asam manis tidak. Asam manis Nih. Pakai gula. harusnya Minum pakai cabai. gula ya. Pak, jangan sombong juga Pak. Saya pernah gini Pak, perawatan maksimal. Perawatan itu udah maksimal, udah dari bunga, udah dari perawatan Nah, awal. Maaf nih, emang betul ini nggak pakai pupuk apapun? Sekarang ya. Untuk buah atau apa hormon-hormon apalah, itu bukan Nih. pupuk. Bisa saya kejebak lagi nih bahasa pakai Enggak. hormon atau apa gitu. Enggak semprot apapun 2 tahun. Ya. Pupuk Pupuk tahun lalu pernah kohe kambing setengah, yang untuk kohe. kohe kambing Oke. setengah karung. Satu Kohenya pohon langsung tidak difermentasikan dulu, langsung dari kandang bawah. langsung ditaruh aja di atasnya. Di sini nih Pak, di Ya, ya. 1,5 meter Tidak ada dari proses pohon. fermentasi lah. Enggak disebar, enggak difermentasi, pokoknya ditumpuk di atas ini di Cuma sebelah. itu aja. Ya, Tahun lalu itu teh. tahun lalu 1 tahun yang lalu. Sekarang belum lagi digemuk, dipupuk. Nah, yang buah kemarin 2 bulan yang lalu lah dikasih garam. Oh, enak sih. Ya, dikasih garam krosok, garam Kayak krosok. kelapa itu. Ya. Ah, 3 ons. Kalau yang ini ada yang diistimewain sama saya yang Pakai pupuk yang lain lagi. enggak ada. Dulu ya, Jadi dulu sering. garam untuk naon? Garam untuk apa? Kalau di saya itu pemanis. Yang terasa itu jelas pemanis. Mau apapun teorinya terserah lah, yang penting prakteknya itu pemanis, penahan rontok udah. Apapun yang dibilang peneliti saya mah nggak peduli. Yang penting di lapangan lah. Di lapangan dipikir begitu. lagi. Berarti akaman tos ieu kan ieu nu di pasihan uyan. Ya. Kabandingkeun. Nih Pak, di pot dulu itu kan 4 tahun saya mempelajari jamu itu 4 tahun. Di pot itu 30 pot. Saya selalu uji coba itu berapa jenis pupuk. Beda-beda, gitu. Perlakuan pasti beda. 10 pohon ini pupuknya, 10 pohon ini pupuknya. Itu saya Pupuk praktekin. anu, Jadi anu, ada pertanyaan apapun saya bisa jawab dari itu teman-teman. Jadi ketik praktisi sama FT lo kayak Ah. gitu. Saya kan ini juga seperti tanam cabai dari pendek jadi panjang. Dari nangka mini madu dari bulat jadi panjang. Saya juga selalu gitu bikin Pak. Ini pengalaman tuh guru yang terbaik, Pak. Pengalaman. Ya kan? Iya. Sekolah mah mau menang. Iya. Coba cara membuahkan kan kalau di teori pasti aja pupuk melulu. Iya, betul. Saya enggak Pak. Membuahkan itu bisa dengan potong akar, bisa dengan sungkup, bisa dengan open. Jamu di open saya Pak. Bisa, kayak telur ayam. Dintes. Bisa. Kenapa orang Jepang bisa di dalam gedung berbuah kan? Masa kita nggak bisa? Dalam gedung, padi dalam gedung.
di atas batu juga mereka Bisa gitu, masa kita nggak bisa? banyak Harus banyak gitulah. tanah. Saya pakai itu lampu UV kan gitu. Bisa, Pak. Ternyata bisa. 100% malah. Berhasilnya 100%. Potong akar 100%, sungkup Jadi, 100%. Bisa mematahkan teori Ya. ya, teori yang selama ini kita dapat kan. Ya, seperti gini, banyak yang komentar ya di grup di komunitas itu, Pak. Cacing itu penyubur tanah, teori. Saya bilang gitu teori. Coba aja tanah ini tanamin cacing. Nggak ada tuh cacingnya, kabur semua. Nggak ada, Pak. pH 5 itu. Subur cacingnya. Tetep. Nggak ada cacing. Cacingnya malah kabur, nggak berani. Coba kasih kohe dia. Dikasih kohe. Cacingnya tumbuh, Pak. Jadi bukan cacing membuat subur, tapi tanah subur ditumpati cacing gitu Nah, yang benernya. Yang benar, cacing itu sebagai indikator Ah, bahwa tanah tersebut subur. Iya. Kandungan organiknya banyak. Nah, Itu, gitu yang bukan benar cacing itu pasti. subur, kan? Pengurai, Wah, pengurainya iya. menjadi Jadi ketika unsur tanah itu hara. indikator, ibarat gini, ketika kita sering holik teh kram usus, Ya. artinya itu sebagai indikasi bahwa kita itu pernah penyakit dalam. Kan? Heeh. Ketika di tanah banyak cacing, oh berarti tanahnya subur, kandungan organiknya banyak, bahan organiknya itu. Iya. Bukan berarti cacing menyuburkan tanah, bukan. Setuju, Kang, setuju. Sama lah sepemikiran lah kalau Namun masalah itu. pupuk tanah untuk tanaman. Nah, saya nanya ke Akang. Akang itu Pemupukan. garam Ya. orang kohe untuk pupuk naon eta Kang? Memperbaiki tanah. Otomatis kan kieu, Pak. Yang niat Akang untuk mupuk jambu atau nyuk naon gitu. Kan kieu, Pak. Untuk mupuk jambu, tapi kan ditaruhna di tanah, tanah yang diserap kan gitu. Jadi- otomatis. Nah, mupuk tanah heula lah. Pasti diserap ku pohon. Dasar Jadi hukum naon? dasar hukum ningkatkeun pH, Pak. Jadi upami pH-na bagus kan kieu nya aya hiji unsur di tanah teh anu teu bisa diurei, anu teu bisa jadi anu kudu dipancing lah meureunan kitu nya, Pak. Ya, Anu kudu dipancing. mulai rame ini. Heeh. Anu kudu Ada cek duduknya rame dipancing. nih. Jadi dipancing ku hiji unsur ieu jadi keluar ieu. Jadi kilat tanah mah kan Pengurai bisa jadi katalisator. bisa jadi lada di pelakan cabenya, Pak. Hmm. Hah. Bisa jadi racun di pelakan tua kan gitu. Eta unsur tanah. Jadi enak pemanis dipancing. Aya abi mah kan ku uyah kan. Kandungan uyah lah terserat duka. Cuman seterang abi ya. Pokoknya Jadi, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Gini, Pak, secara logika saya kan gini. Coba di daerah Kalimantan yang sering kena pasang surut air laut itu, buah Nah, durian bagus. itu tebal Pak dagingnya. Bagus, benar. Tebal dagingnya. Bagus itu. Nah, dari situ lah teorinya Di sana kita tuh gampang. amat ya, pelakan padi bagus di pinggir pantai. Bagus malah, lebih manis. Jambu bol Jamaika di pantai Cipatujah manis, Pak. Di sini nggak manis. NaCl-nya. Itulah. NaCl. Daogan di sisi laut mah rasa lagi juga seprit. Gitu. Uyah. Kandungan garam. Jadi dasar semua pupuk itu sebenarnya yang paling bagus itu garam. Kalau menurut saya sih. Apa di gunung Masuk. pupuk etanan dina kalapa sok masihan uyah korosot. Saya Pak praktek nih NPK, Poska, dan lain-lain sampai POC dan lain-lain di tanaman pot, di tanaman polybag 10 pohon uji coba 15 hari. Untuk sayuran tetap garam yang terumbul. Untuk cabai juga garam terumbul. Itu hasil percobaan ya. Hasil coba. Saya mah nggak neliti ini kandungan apa, nggak neliti kandungan apa. Tidak tahu lah, nu penting mah hasilnya bagus kan. Makanya gini Pak, kalau saya kan udah perawatan gini harus punya gini pasti gini, nggak bisa pasti Pak. Nggak bisa pasti. Nih kayak gini nih Pak, durian ini saya nggak pernah siram. Kalau menurut teori tanah gini nggak disiram pasti mati, nggak bisa. Kan ada alam. Ada alam. Air hujan itu bisa datang penyakit, bisa datang pupuk. Peneliti mungkin dulu kandungan air hujan menelitinya nitrogen. Mungkin ya. Kalau menurut saya enggak Pak. Setiap hujan itu berbeda. Ada yang bawa penyakit, ada membawa biji-bijian, ada membawa biji-biji telur-telur gitu kan. Ada yang pupuk. Beda, kalau saya beda. Coba kalau saya kan nggak punya alat, tapi dijilat aja. Kan setiap hari kan ada di sini Pak. Tiap hujan ada di sini.
Saya coba ditadain tangan. Setiap hujan itu beda, rasanya ada perbedaan. Nih kandungannya yang banyak nitrogen ini. Ini yang penyakit nih, pasti hawar daun kena durian. 3 hari aja Pak setelah hujan itu pasti hawar daun deh. Gitu. Jadi nggak bisa hawar daun gara-gara enggak lah. Teori itu masih semua lah. Jadi kita itu secara alam aja bisa manis. Ini Pak, bukan saya yang bilang ini manis. Ini tengkulak semua sejawa dia nampung jambu. Yang termanis itu dari sini katanya. Kalau tengkulak kan sejarahnya harus menjelek-jelekan produk kita biar murah kan beli. Tapi enggak. Udah berapa orang yang datang ke sini tengkulak. Dari Jawa juga banyak yang ke sini Pak berkunjung. Tetap bilangnya meskipun nggak dipupuk di sini paling manis. Tetap orang bilang tanahnya kan. Pasti ke sana. Orangnya pasti bilangnya ke sana. Tapi saya bilang gini, salah kalau cuman tanah. Tapi dari penjarangan buah, Pak. Sebanyak apapun pupuk kita, sebagus apapun tanah, kalau buahnya oper itu nggak manis Pak. Udah nggak besar nggak manis gitu. Nah ini contoh orangnya nih. Ini contohnya ya. Ini contoh orangnya yang lebar-lebar dah. Nah ini contohnya nih. Kalau di Thailand kan dibuang tuh. Dari 2-3 maksimal. Tuh, ini orang contoh nih. Dia nanam berapa pohon Pak Asep teh? Oh, ada di sini di kandang. Mana masa kabeh ti dia we. Saya kasih Pak dulu 2000 pohon sedesa. Oh gitu. Oh, dibagi. Nih termasuk ini berapa pohon di rumah di sini. Banyak ya di bawah Ipan ya. Ada mungkin 6 pohon ini. Gitu. Kaciranyi gadugi. Ya, cuman ini kan ya ke depan mungkin kita ya penarik peminat ya Pak. Pertama jalan dulu nih. Ya. Di sana dengan desa lah. Urusan desa. Nanti kita koordinasi. Apalagi kan kita punya dana ketahanan pangan di desa yang itu sebetulnya haknya para kelompok tani gitu kan. Kemudian nanti mungkin ya di sini bisa di pengembangan lah sambil ada rewardnya gitu. Wisata desa Pak enak di atas. Ya, wisata desa ada di atas belum dibikin. Jadi mau rencananya aksesnya nih yang jalan masih gitu kan susah, minimal masuk mobil aja. Kalau jalan kaki ke sini nggak apa-apa sih, itu kayak di Garut juga kan jalan-jalan ya kaki juga gitu. Tapi kan kalau pengunjung yang nyaman Pak, masa jalan kaki lagi iya makanya kan di kebun kan pasti kan, kalau kita ke curug juga kan jalan kaki juga ke curug kan ke air terjun iya gitu. Gini, kalau jalan kakinya terlalu jauh ke tempat wisata itu rata-rata orang males Pak. Anger pengunjung itu berkurang. Makanya minimal dalam sepanjang jalan kaki itu ya ada hal-hal spot-spot fotonya kan. Ada yang menarik lah sehingga kita tidak terasa jalan jauh juga. Tapi kalau menurut saya jalan segini mah nggak terlalu jauh lah. Masih bisa orang. Iya. Mau ngecek ke atas Pak? Ya siap. Iya. Yuk kita Ini mah ngecek ke atas. masih mending